Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di atas mimbar ini khatib berwasiat kepada diri pribadi khatib dan juga kepada jamaah sekalian agar marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berusaha berupaya meningkatkan ketaatan kita, menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Dan tak lupa di hari yang mulia ini kita dianjurkan, disunahkan untuk memperbanyak mengirimkan sholawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran." Siapa yang mengirimkan satu salawat kepadaku, maka Allah akan balas untuknya sebanyak 10 kali lipat. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa terakhir hari pekan kita dihadapkan berita duka yang menimpa negeri kita tercinta Indonesia. Beberapa daerah khususnya Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, bencana, banjir, longsor. Maka mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kesabaran dan ketabahan kepada saudara-saudara kita yang sedang dilanda musibah tersebut. Dan mudah-mudahan Allah memberikan ganti yang lebih baik untuk mereka, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang wafat di dalam musibah tersebut mereka dicatatkan di sisi Allah sebagai syuhada. Karena kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, Nabi SAW menyebutkan asy-syuhada'u khamsatun. Ada 5 orang yang masuk kategori sebagai syahid. Yang pertama adalah al-mat'un, orang yang mati karena terkena penyakit ta'un atau terkena wabah penyakit. Yang kedua al-mabtun, yaitu orang yang mati karena sakit di perutnya. Kemudian yang ketiga al-gharik, yaitu orang yang mati karena tenggelam. Kemudian yang keempat sahibul hadmi, orang yang mati karena tertimpa reruntuhan. Kemudian yang terakhir asyahid fisabilillah, yang mati di medan jihad. Maka semua ini yang disebutkan oleh Nabi, mereka tercatat sebagai syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan khususnya mereka yang muslim yang meninggal di dalam peristiwa atau musibah tersebut, maka mereka semua dicatatkan sebagai syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengucapkan kalimat zikir. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ro'a mubtala." Siapa saja di antara kita yang melihat orang lain tertimpa musibah, maka hendaknya mengucapkan kalimat zikir ini. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Hendaknya mengucapkan kalimat segala puji bagi Allah yang telah memberikan keafiatan kepadaku, keamanan kepadaku, keselamatan kepadaku di saat sementara banyak orang-orang yang tertimpa musibah, dan Allah memberikan karunia kepadaku, karunia yang banyak. Kata Nabi, siapa yang mengucapkan kalimat zikir ini,
lam yusibhu dzalikal bala, maka dia tidak akan tertimpa musibah yang sama yang menimpa orang lain yang ia lihat. Maka kita perlu mengamalkan kalimat zikir ini. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalahu bi wa faddalani ala katsiri mimman khalaqa tafdila. Kemudian sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim perlu memahami yang namanya musibah sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tentu sebagai seorang muslim rujukan kita adalah Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Allah tentang musibah di dalam Al-Qur'an? Di surat At-Taghabun ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah." Tidaklah ada suatu musibah yang terjadi melainkan itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini an qadarihi wa masyiatihi. Musibah itu terjadi atas ketetapan takdir Allah dan juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman, maka Allah akan teguhkan hatinya. Kata Alqamah, "Dzalikar rajul yusibuhu musibah fayalam annahu min indillah fayarda wa yusallim." Yaitu seseorang ketika dia ditimpa musibah, dia yakin betul musibah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia ridho, sabar dan dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti ini akan diteguhkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir." Tidaklah ada suatu musibah yang terjadi di muka bumi dan juga yang menimpa diri kalian melainkan semua itu ada ketetapannya di dalam kitab Lauh Mahfuz yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang itu sudah ditetapkan oleh Allah jauh sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, dan yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, "Ma tusibul musibah bainas sama'i wal ard illa fi kitabillah qabla ay yabra'a an-nasma." Tidak ada musibah yang terjadi di antara langit dan bumi melainkan itu sudah ada ketetapannya di kitab Lauh Mahfuz di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan alam semesta. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Yang demikian itu agar kalian tidak larut bersedih hati terhadap apa yang belum kalian dapatkan dari kenikmatan-kenikmatan dunia ini, agar kalian tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kalian, dan agar kalian tidak berbangga diri terhadap apa yang kalian miliki. Dan sesungguhnya Allah tidak suka, tidak senang, tidak cinta kepada orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Dan firman-firman Allah Subhanahu wa taala ini selaras dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaddarallahu al-maqadir, Allah menetapkan segala takdir qabla ay yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah, jauh 50.000 tahun yang lalu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di dalam lafaz yang lain, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla ay yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Allah telah menuliskan, mencatatkan, menskenariokan takdir seluruh makhluk, kejadian-kejadiannya, hidupnya, matinya, rezekinya, bahagianya, deritanya, akhir hidupnya seperti apa, ujungnya surga atau neraka, semua sudah ditakdirkan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh 50.000 tahun yang lalu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan Abu Daud, seorang sahabat yang bernama Ubadah ibn Samit pernah berwasiat memberikan wejangan nasihat kepada putra tercintanya. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi bapak-bapak agar menanamkan akidah iman kepada takdir kepada anak-anak. Kata Ubadah ibn Samit kepada putranya, "Ya bunai, wahai anakku,
wahai putra kesayanganku, tercintaku, innaka lan tadzuqa ta'ma haqiqatil iman, sesungguhnya kamu tidak akan pernah bisa merasakan lezatnya, manisnya hakikat keimanan, hatta ta'lam, sampai kamu tahu, sampai kamu yakin, annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka, sampai engkau beriman kepada takdir Allah, bahwa apa yang ditakdirkan oleh Allah menimpamu pasti akan menimpamu, dan apa yang tidak ditakdirkan oleh Allah menimpamu maka tidak akan pernah menimpamu. Wa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, sesungguhnya makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah al-qalam, yaitu pena. Faqala lahu, kemudian Allah berkata kepada pena, uktub, tulislah. Kemudian kata pena, qala ya Rabbi madza aktub, wahai Rabbku apa yang aku tulis? Kata Allah Subhanahu wa taala, qal uktub maqadir kulli syai' hatta taqumas sa'ah, tulislah takdir seluruh makhluk sampai tegaknya hari kiamat. Ya bunai wasamitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wahai putra kesayanganku, aku mendengar juga Rasulullah SAW bersabda, man mata ala ghairi hada falaisa minni, maka barang siapa yang mati di atas, ya, dia mati bukan di atas jalan ini, yaitu dia tidak beriman kepada takdir Allah, maka dia bukan termasuk golonganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang takdir, iman kepada takdir merupakan bagian daripada rukun iman yang keenam. Nabi SAW bersabda, antu'mina bil qadar khairihi wa syarrih, yaitu kamu beriman kepada takdir Allah, takdir yang baik yang menyenangkan dirimu maupun takdir yang buruk yang tidak menyenangkan bagimu. Ini menunjukkan bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa taala ada yang membuat diri kita bahagia, merasa senang, dan ada takdir yang di sana membuat kita merasa pahit, merasa derita, dan seterusnya. Dan dalam dua keadaan itu kita diuji antara sabar dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kemudian di khutbah yang kedua ini, khatib juga menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak menafikan yang namanya hukum sebab akibat. Segala sesuatu kejadian tidaklah terjadi melainkan ada sebabnya. Termasuk yang namanya musibah, bencana, itu terjadi ada sebabnya. Dan ini merupakan sunatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyebutkan di dalam surat Ar-Rum ayat 41, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat, di laut oleh sebab perbuatan ulah tangan manusia, manusia-manusia yang zalim, manusia-manusia yang serakah, dan manusia-manusia yang senangnya bermaksiat, berbuat dosa. Mereka-mereka inilah yang menyebabkan kerusakan di muka bumi. Dan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan, man asallah faqad afsada fil ard, siapa yang berbuat maksiat, berbuat dosa kepada Allah, maka sungguh dia telah berbuat kerusakan di muka bumi. Lianna ta'miral ardi bitta'ah, karena sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan bumi Allah adalah mereka orang-orang yang istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu, dan Allah timpakan bencana musibah adalah agar Allah Subhanahu wa taala merasakan kepada mereka sebagian apa yang telah mereka lakukan, la'allahum yarji'un, agar mereka tersadar kembali, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kemaksiatan, perbuatan dosa, kezaliman, keserakahan, kemudian kembali kepada Allah dan menjalankan ketaatan. Dan di dalam ayat yang lain, surat Asy-Syura ayat 30, Allah SWT berfirman, wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, dan musibah apa saja yang menimpa dirimu
maka itu oleh sebab perbuatan tanganmu sendiri, oleh ulahmu sendiri, dan Allah banyak memberikan maafnya. Subhanallah. Imam Ibnu Katsir yang menarik ayat ini dikaitkan dengan surat Fatir ayat 45. Di ujung ayat tadi, wa ya'fu an katsir, Allah banyak memberikan maaf. Kemudian apa maksudnya Allah banyak memberikan maaf? Karena kata Imam Ibnu Katsir, kalau sekiranya Allah tidak memberikan maafnya, ampunannya kepada umat manusia atas dosa-dosa mereka, maka tidak ada manusia yang tersisa di muka bumi ini, semuanya dibinasakan oleh Allah. Kemudian Imam Ibnu Katsir menyebutkan firman Allah di surat Fatir ayat 45, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Kalau sekiranya Allah berkehendak, berkeinginan menghukum seluruh manusia atas perbuatan dosa mereka, maka Allah tidak akan sisakan satu manusia pun yang hidup di muka bumi ini. Tapi kata Imam Ibnu Katsir, wa ya'fu an katsir, tapi Allah banyak memberikan maaf kepada umat manusia, terutama kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita sebagai orang yang beriman hendaknya selalu mengedepankan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun hari ini yang sedang dilanda musibah, kesusahan dan lain sebagainya, penderitaan hidup, maka ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul mu'min min musibah wala nasabin wala wasabin wala hamin wala huzdin hatta syauka yushakuha illa kafarallahu anhu biha khotoya. Subhanallah. Kata Nabi SAW, tidaklah menimpa seorang mukmin suatu musibah, tidak pula kesusahan hidup, tidak pula penderitaan hidup terhimpit ekonominya, tidak pula kegundahan, kesedihan yang menghinggapi dirinya, melainkan Allah hapuskan dengan semua itu dosa-dosanya. Bahkan sampai duri yang menusuk kakinya itu pun menjadi sebab terhapus dosanya. Subhanallah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum ditutup, khatib menyampaikan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa merupakan kewajiban dan hak kita ketika mendapati saudara muslim kita, ya khususnya sekarang di Aceh, di Sumatera Barat, Sumatera Utara, siapa yang bisa memberikan dukungan, ya, baik secara moral, secara materi, maka lakukanlah. Atau di sekitar kita ada saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah, kesusahan dan lain sebagainya, maka bantulah, ulurkan tangan kepadanya selagi kita masih bisa membantu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Kata Nabi SAW, siapa yang menghilangkan kesusahan seorang mukmin di dunia, Allah akan hilangkan kesusahannya nanti pada hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin fid dunya yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan berikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Wa man satara ala muslimin satarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan senantiasa memberikan pertolongannya kepada seorang hamba selagi hamba tersebut mau menolong dan peduli kepada saudaranya. Demikian jamaah salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberi keamanan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfirlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma najjil mustad'afina minal mu'minina fi kulli makan. Allahumma najjil mustad'afina minal mu'minina fi kulli makan. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah wa aqimis shalah.